Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pada ajang bertaraf internasional Indonesia Africa Forum dan High Level Forum Multi Stakeholder Partnership yang akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengungkapkan, Kominfo akan memfasilitasi media center untuk awak media bekerja selama pelaksanaan dua event internasional tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memfasilitasi peliputan media dalam menyambut High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia Africa Forum kedua 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership akan diadakan di Bali International Convention Center Hotel Westin. Sementara itu, Indonesia Africa Forum kedua akan diadakan di Hotel Mulia di kawasan Nusa Dua, Bali. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam pengarahan media secara daring yang diadakan Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta mengatakan, untuk memfasilitasi peliputan media, Kemenkominfo akan menyediakan media center yang akan memungkinkan 700 jurnalis, baik jurnalis dari dalam negeri dan luar negeri, untuk melakukan peliputan selama dua acara tersebut berlangsung. Usman menyebut media center tersebut nantinya akan berada di Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center dan akan mulai beroperasi pada tanggal 1 sampai 3 September 2024. Adapun untuk registrasi pendaftaran, para awak media juga melakukan registrasi pada tanggal 3 sampai 22 Agustus 2024 melalui laman media.msp-ief.id. Dilanjutkan dengan pengambilan badge yang akan dimulai pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 2024 di Hotel Santika Siligita, Nusa Dua, Bali. Syarat-syaratnya ini ya seperti biasa, saya kira ini standar sebagaimana event-event internasional yang kita lakukan, dan nanti kami akan menyiapkan media advisory. Ya ini ada perbedaan tentu antara media asing atau jurnalis asing, jurnalis luar negeri dengan jurnalis dalam negeri dalam prosedur ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah akan membatasi jumlah tamu undangan yang menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Pembatasan ini dilakukan untuk mengakomodasi kapasitas dan memastikan kelancaran acara. Menteri Sekretariat Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa undangan peserta upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur terbatas. Mensesnek menilai undangan peserta upacara tersebut diprioritaskan bagi masyarakat sekitar IKN dan Kalimantan Timur. Ia berharap kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak datang ke IKN dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang ingin datang ke IKN untuk melakukannya di tahun depan. Jadi kami mohon dengan maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu yang berminat untuk ke IKN ini harus menahan diri tahun depan saja gitu. Karena ini akan sangat-sangat terbatas dan kita mayoritas peserta upacara yang jumlahnya kelihatan cukup besar itu mayoritas adalah masyarakat lokal karena sekali lagi infrastruktur yang sangat terbatas. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menambahkan, adapun jumlah undangan yang telah disiapkan Sekretariat Presiden bagi masyarakat untuk hadir dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi ke-79 kemerdekaan RI di IKN terdiri atas 1.000 orang untuk upacara pagi hari dan 1.000 orang untuk upacara di sore hari. Yang tidak tertampung tentunya di IKN kami mengharapkan bisa diundang juga di Jakarta. Jadi acara 17 Agustus nanti pada tanggal 17 ada di dua tempat. Tata upacara militer berada di IKN,
dimulai pukul 11 dan tentunya disesuaikan dengan waktu Jakarta adalah pukul 10. Apa yang akan dilakukan di Istana Jakarta adalah tambahan hiburan. Jadi nanti dikombinasikan, teman-teman bisa lihat di media, antara Jakarta dengan DKN itu tetap menyambung dan waktunya semuanya bersamaan, tetapi nanti dimulai susunan acaranya itu 8.30. 8.30 itu mulai acara kegiatan hiburan. TUM nanti diambil alih pada pukul 11 atau pukul 10 waktu 00 waktu Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengonfirmasi rencana Presiden Joko Widodo yang akan kembali berkantor di Ibu Kota Negara pada 11 hingga 14 Agustus mendatang. Presiden juga diagendakan akan menjalani sejumlah agenda, diantaranya sidang kabinet, peletakan batu pertama, serta pertemuan dengan kepala daerah. Usai menghadiri rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 1 Agustus, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sidang Kabinet Menteri Kabinet Indonesia Maju akan dilangsungkan perdana di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 12 Agustus mendatang. Menteri Basuki menyebut Presiden akan kembali berkantor di IKN pada 11 hingga 14 Agustus 2024. Selain sidang kabinet, Presiden juga akan menghadiri peletakan batu pertama hingga pertemuan dengan kepala daerah di IKN. Cara itu kan beliau di sana ada 11, 12, 13, 14 pulang. Jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga. Karena tanggal 13-nya, nggak tahu ini bocoran apa enggak ya, mudah-mudahan ya open aja. Tanggal 13 itu ngundang gubernur juga, undang bupati wali kota. Sebelum Presiden berkantor di IKN pada tanggal 12 Agustus, Menteri PUPR akan terlebih dahulu memastikan segala kesiapan sejak 9 Agustus. Menteri PUPR memastikan kawasan inti pusat pemerintahan siap digunakan menerima tamu dan para undangan. Kesiapan tersebut mencakupi pemenuhan kelengkapan, furnitur, AC, air, listrik, hotel, hingga rumah para menteri. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kominfo Newsroom.